Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bapeda Corner dari Bapeda Kota Makassar. Seperti biasa, saya Elsa akan menemani penonton setia Bapeda Corner bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Sebelum kita memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa Kota Makassar baru-baru ini telah merayakan hari ulang tahun atau hari jadi ke-417, tepatnya di tanggal 9 November 2024 lalu. Nah, ini yang kemudian akan menjadi pembahasan kita bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapeda Corner. Nah, penonton setia Bapeda Corner, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Ibu Ismawati Nur selaku PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Elsa. Iya, Bu, tadi saya udah spill sedikit mengenai tema yang akan kita bahas di episode kali ini. Ini berkaitan dengan HUT Kota Makassar yang baru-baru saja dirayakan oleh seluruh masyarakat di Kota Makassar, itu ke-417. Betul ya, Bu ya? Ya. Nah, pertama-tama biasanya sih kita bahas soal tema atau slogan yang muncul pada HUT Kota Makassar kali ini. Kalau saya nggak salah, dari logo yang muncul itu ada 3 kata yang kemudian menggambarkan perayaan HUT Kota Makassar. Itu ada tangguh, sejahtera, dan bahagia. Siap. Mungkin boleh dijelaskan dulu, Bu, 3 kata muncul ini sebagai bentuk cita-cita kah, atau betul-betul ini yang menjadi gambaran dari Kota Makassar di 2024 ini, gimana, Bu? Ya, terima kasih Mbak Elsa. Ya. Jadi kita memilih tema HUT Kota 417 tahun, tangguh, sejahtera, dan bahagia, itu memang ada maknanya. Iya. Kebetulan juga kami yang perintah oleh pimpinan untuk mencarikan tema-tema ini dan kemudian disepakati oleh seluruh teman-teman SKPD. Baik. Di dalam forum. Jadi kenapa tangguh dulu? Iya. Karena kita kembali kepada resilient. Kalau kita ingat visi pemerintah Kota Makassar periode 2021-2026, maka di dalamnya ada kata-kata meningkatkan imunitas for all. Imunitas itu adalah tangguh. Apalagi kita telah terbukti berhasil keluar daripada bencana pandemi COVID 2019 kemarin. Iya. Dan kita sudah pada level saat ini alhamdulillah menunjukkan bahwa Kota Makassar, pemerintah maupun warganya memang betul-betul sudah bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang ini, move on istilahnya, dan bahkan berkembang jauh lebih baik. Nah, itu yang kemudian kita lanjutkan dengan kata sejahtera. Karena dari hasil data statistik, pertumbuhan ekonomi kita itu hingga saat ini naik terus, sekarang 5,31% di atas rata-rata nasional dan provinsi. Wah, jadi perkembangannya jelas, Bu, ya, karena naik terus. Itu alhamdulillah lagi, Iya. kan, karena ini bukan cuma kerja pemerintah tapi kerja kita bersama. Betul. Kemudian IPM, indeks pembangunan manusia kita itu 84,85%, sangat bagus. Sehingga kita bisa membuktikan sekaligus kita harus memicu diri sendiri supaya kondisi saat ini terus dilanjutkan dan terus bertumbuh lebih baik. Maka menjadi sebuah kondisi saat ini dan cita-cita untuk memperbaiki. Yeah. Nah, lalu kenapa terakhirnya bahagia? Ingat tidak ketika kita mendapat award, bukan award barangkali ya, acknowledgement ya, karena dari hasil penelitian internasional yang dilakukan oleh sebuah lembaga di Inggris, itu Makassar satu-satunya kota di Indonesia yang menjadi kota paling bahagia. Iya, betul. Itu baru saja didapatkan beberapa ya. bulan yang lalu. Iya. Dan terus terang saja itu surprise. Karena kita tidak pernah tahu bahwa ada survei seperti itu. Oke. Jadi tangguh, sejahtera, bahagia adalah sebuah tema
untuk menggambarkan kondisi kita saat ini, sekaligus harapan kita untuk terus tangguh, terus sejahtera, dan terus bahagia. Kan begitu. Betul. Kurang lebih seperti itu. Berarti sangat jelas ya, kita udah tangguh karena kita udah melewati masa-masa pandemi kemarin. Kita bangkit bersama-sama, kemudian akhirnya dengan meningkatnya kondisi ekonomi, perkembangan ekonomi di Kota Makassar itu sudah memperjelas bahwa kondisi masyarakat kita sudah semakin baik dan semakin sejahtera. Dan terakhir adalah ya kalau kita sejahtera ya kita bahagia, Bu ya. Baik. Amin. Di perayaan HUT Kota Makassar tahun ini, Bu, adakah kemudian yang menjadi biasanya kan kalau perayaan-perayaan itu pada saat upacara, pada saat seremonial, acara seremonial perayaan HUT Kota Makassar yang kemudian menjadi perbedaan di tahun sebelumnya. Kira-kira ada kejadiankah pada saat HUT Kota Makassar kali ini kita lebih happy atau kita akhirnya kedatangan tamu-tamu tertentu atau seperti apa, Bu? Ya, jadi memang tahun ini kita mengadakan peringatan HUT Kota itu agak berbeda, dalam artian konsepnya memang lebih sederhana gitu. Yang menarik adalah karena kemudian kita lebih mengedepankan isu kebersamaan. Baik. Dan yang menjadi lebih menarik lagi dan ternyata surprising, karena di tahun ini ternyata lebih banyak kepala daerah, mantan kepala daerah, mantan wali kota yang hadir. Wah, sebagai undangan. Baik. Kan gitu. Sebelum-sebelumnya kalau dipikir-pikir mungkin cuma sekitar 2 atau 3. Kali ini mantan wali kota yang datang ya. Kali ini kalau tidak salah ada 5 barangkali ya. Wah, 2 kali lipat lebih banyak ya. Saya tidak usah sebutkan ya. Dan itu mereka semua hadir pada saat perayaan ulang tahun semuanya itu. Hadir. Baik. Semuanya, bahkan mungkin lebih karena ada yang mewakili yang sudah meninggal ya. Iya. Gitu. Jadi ini adalah sebuah surprise sehingga menjadi momen yang akan terus kita ingat bahwa di tahun 2024 ini ternyata banyak mantan wali kota termasuk PJ wali kota itu hadir dan menyaksikan HUT Kota Makassar 417. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan tahun politik atau apa, tapi ya kita bangga karena menjadi momen yang berbeda. Sepertinya lebih kepada momen mereka mendukung mungkin ya, bagaimana misalkan tidak lepas juga bahwa ini adalah tahun politik. Betul. Di mana Kota Makassar masuk sebagai kota atau kabupaten yang akan melaksanakan pilkada. Betul. Nah, keberadaan atau kehadiran mantan wali kota ini sebagai bentuk dukungan mungkin ya, Bu ya. Saya rasa seperti itu. Saya rasa seperti itu karena ini memang tahun yang berbeda. Iya. Jadi ini bentuk dukungan mereka terhadap pemerintah Kota Makassar. Baik. Kalau untuk seremonialnya seperti biasa mungkin ya, Bu. Ini lebih sederhana. Lebih sederhana, lengkap dengan ada awarding bagi teman-teman di SKPD, pegawai maupun di masyarakat yang memiliki inovasi. Kemudian seperti biasa juga ada acara kebudayaan. Lalu kita penguatan di instrumen dari tim Satpol PP ya, kita perkuat di situ. Jadi alhamdulillah acara berjalan. Ekspektasi kita terhadap kegiatan peringatan HUT Kota 417 juga sudah sesuai. Oke, dan yang paling penting adalah memang seluruh masyarakat Kota Makassar juga ikut merayakan dengan misalnya mereka hadir pada peringatan itu, kemudian atau mungkin dengan cara-cara mereka sendiri gitu ya, Bu ya? Iya, sebenarnya kita juga perkuatnya itu adalah di kegiatan-kegiatan supporting untuk 400 untuk HUT Kota ini. Jadi sebelum peringatan puncak HUT Kota itu sebenarnya di SKPD juga menyelenggarakan kegiatan dalam rangka itu menyambut HUT Kota. Jadi misalnya kalau di dinas sosial tuh ada kegiatan saya lupa apakah pemberian sembako atau apa gitu ya. Di Kominfo lah ya, karena saya kan dari Kominfo. Dari Kominfo itu kita mengadakan literasi digital. Di itu sekolah dalam rangka HUT Kota gitu.
Jadi sebenarnya juga kita rutin ya melaksanakan literasi digital, tapi karena untuk HUT kota itu kita satu sekolah itu kita kumpul sebanyak 400. Berarti Kak, ini kegiatan literasi digital mengumpulkan seluruh siswa satu sekolah atau seluruh sekolah dikumpulkan dalam satu lokasi atau gimana? Seluruh siswa satu sekolah. Oke. Kemarin itu kita laksanakan di SMP 13. Memang kita mencari momen setelah upacara. Oke. Tapi hari Jumat ya, bukan upacara ya. Kemarin itu memang kita janjian dengan pihak sekolah. Jadi berpakaian olahraga para siswa ini, lalu kita ke sana bergandengan dengan berkolaborasi dengan DP3A. Oke. Karena digital. Betul. Kalau kami kepentingannya adalah bagaimana menjaga keamanan informasi dalam berselancar, kan begitu. Oke, Jadi pelindungan data pribadi, terus bagaimana memilah, menyaring gitu website, gitu kan. Terus apa itu scamming, phishing, kan kurang lebih seperti itulah. Dan bagaimana siswa dalam level SMP itu bisa punya filternya gitu. Nah, yang menarik adalah karena DP3A juga punya kepentingan dalam hal cyberbullying. Betul, karena ini anak-anak ya. Karena anak-anak, apalagi kan ternyata lebih banyak korban ini banyak korban dari anak-anak. Jadi kita karena ini masalah digital, ayo kita kolaborasi bersama DP3A. Mereka juga menyisipkan pesan-pesan bagaimana caranya untuk mencegah dan melindungi diri dari cyberbullying ini yang ujung-ujungnya itu kekerasan seksual. Betul. Kan? Ini penting banget sih sebenarnya. Ya kolaborasi Kominfo dari sisi bagaimana anak-anak menggunakan teknologi. Betul. Kemudian dari DP3A itu juga lebih kepada dampaknya ke mereka ya. Iya. Wah, ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Dalam Makassar. rangka Hari HUT. Oke, kalau movement lain atau semacam, biasanya kan sebenarnya kalau pemerintah kota tidak mesti harus menunggu hari ulang tahun ya Bu, itu pasti terus harus akan melakukan perubahan. Tapi spesial di HUT Kota Makassar ini apa yang kemudian menjadi fokus atau semacam ya movement lah ya, yang kita bilang bahwa perubahan-perubahan apa sebenarnya yang akan difokuskan oleh pemerintah Kota Makassar di tahun berikutnya? Ya, sebenarnya dalam rangka HUT kota ini kita tidak terlalu ingin berpikir terlalu besar ya. Iya. Karena kan kita terus terang aja akan ada pergantian pimpinan. Betul. Gitu. Bu Isma, kalau untuk Kominfo, terlepas dari akan ada pergantian wali kota Makassar ke depannya yang sudah akan dilaksanakan pemilihannya dalam waktu dekat ini ya Bu ya, kita sudah menghitung hari. Boleh saya membahas mengenai inovasi yang akan dilaksanakan oleh atau yang akan dijadikan program inovasi ke depannya untuk Kominfo sendiri di tahun 2025 selain dari mungkin program-program yang sudah berjalan di tahun 2024 ini Bu? Jadi kalau untuk Kominfo kami tetap berkomitmen untuk menunjukkan bahwa Makassar, Kota Sompere dan Smart City itu berjalan sesuai dengan visi misi Kepala Daerah 2021-2026, apalagi sudah diundangkan lewat peraturan Presiden, saya lupa nomor berapa, tahun 2023 kemarin, sehingga suka tidak suka maka kepala daerah yang baru juga harus menjalankannya. Jadi kami cukup bergembira karena program Makassar, Sompere dan Smart City ini insya Allah akan terus berlanjut. Sudah masuk di RPJP ya, sudah masuk di RPJP karena memang sudah perintah dari pusat. Kemudian mudah-mudahan kami segera dapat meluncing Makassar Virtual Economic Center yang menjadi pusat data dan monitoring layanan publik kami yang baru. Sekarang kita mulai melakukannya, mudah-mudahan tahun depan sudah betul-betul efektif sampai ke pusat bahkan, dan tentunya kami berharap tidak ada masalah peretasan PDN lagi seperti kemarin. Betul, iya, Alhamdulillah Makassar aman, kita punya server sendiri dan kita bisa buktikan
keamanannya gitu. Jadi inovasi lainnya saya rasa sementara itu dulu sambil menunggu program baru. Kalau untuk campaign yang saat ini tengah gencar selain daripada mungkin isu politik itu, ada lagi Kak Bu campaign seperti misalnya yang berkaitan dengan teknologi, kemudian Ya, kalau campaign atau sosialisasi ya, itu kita kan Kominfo tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Gitu. Kemarin kalau untuk urusan judi online sudah. Oh ya, itu udah banyak banget. Ya, alhamdulillah. Kita juga ikut membuat flyer bagaimana untuk mencegah judi online. Bahkan kita sudah punya kerjasama dengan asosiasi provider internet. Ini sedang kita jajaki supaya Dinas Kominfo pun bisa terlibat dalam pemblokiran situs. Karena sementara ini baru pusat yang melaksanakan itu. Sebentar lagi kita akan melaksanakan. Kemudian biasanya kita berkolaborasi dengan SKPD lain, misalnya dengan DLH, dengan mitranya dalam hal sampah elektronik. Sampah elektronik baterai. Oh baik. Salah satunya baterai. Nah itu kita berkolaborasi dengan mitranya DLH dan DLH juga. Bagaimana caranya membuang sampah elektronik di mana dan apa yang akan terjadi setelah itu kita bekerja sama. Kemudian dengan DP3A terus kita laksanakan pendampingan publikasi terutama supaya program Jadi Anakta ini tersosialisasi dengan baik. Dengan kesehatan juga begitu. Campaign mengenai program Home Care itu masih terus kita laksanakan supaya warga juga semakin banyak yang tahu manfaat daripada program Home Care. Oke, jadi semua program yang berbasis teknologi itu kemudian yang dikawal oleh Kominfo agar supaya lebih ibarat kata masyarakat setidaknya aware dulu lah dengan program-program yang berbasis teknologi sambil mereka mengikuti juga perkembangan, karena kan tidak semua kayaknya ya Bu ya masyarakat bisa langsung ikut dengan perkembangan teknologi kita, karena masih ada yang masih gaptek mungkin bahasanya masih belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Ya, program itu kan memang masih hybrid ya, masih mix. Sebagian memang berbasis digital untuk mereka yang sudah bisa menggunakan perangkat teknologi. Tapi teman-teman di OPD juga menyiapkan cara-cara konvensional bagi mereka yang tidak tahu dan masih suka mendapat pelayanan langsung, kan begitu. Jadi di seluruh pemerintah daerah juga masih demikian. Kami belum bisa mencabut pola-pola lama yang mendatangi konter, membayarnya di ATM itu. Masih belum bisa sepenuhnya pindah. Jadi tetap harus ada cara-cara konvensional ya yang memang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Jadi alhamdulillah kenapa Makassar akhirnya bisa 3 kali kalau tidak salah mendapat awarding TP2DD. Jadi percepatan digitalisasi, percepatan dan perluasan digitalisasi itu belanja menggunakan kris. Jadi itu Bapeda kita harus akui luar biasa. Betul. Karena mereka bisa mendorong pelaku usaha untuk bisa menyiapkan transaksi non-tunai ini. Non-tunai. Oke, iya sih. Kalau saya sih bilangnya kris adalah maut ya Bu ya. Kalau kemarin kita masih bisa menghindar nggak bawa uang cash, ini sekarang ada sistem kris di mana aja bisa scan langsung bayar. Wah ini kalau bagi ibu-ibu bahaya nih. Baik, terakhir dulu kartu kredit ya. Iya, dulu kartu kredit, tapi sekarang kris. Kemana-mana ada kris. Jadi serba mudah sekarang, semakin membuat orang jadi semakin boros. Betul. Terakhir Bu Isma, ini untuk sebagai penghujung di podcast kita hari ini kita di penghujung tahun, kemudian Barbara juga melaksanakan HUT Kota Makassar. Mungkin sebagai yang mewakili pemerintah Kota Makassar atau mewakili Kominfo sendiri di tengah saat ini ujian-ujian itu ya, ibarat kata kalau kita bilang teknologi semakin canggih, kondisi masyarakat juga semakin banyak yang pintar-pintar Bu ya.
Gimana nih harapannya atau mungkin apa yang kemudian diharapkan oleh pemerintah Kota Makassar kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar? Jadi digitalisasi memang sebuah cara kita untuk bisa lebih maju dan berkembang. Tapi di lain pihak memang ada ancaman di dalamnya. Betul. Karena kemudahan memang selalu bergandengan dengan tantangannya. Jadi mungkin saran dari kami, harapannya adalah warga Kota Makassar itu dapat secara cerdas menggunakan sistem digitalnya, mobile bankingnya misalnya, gitu kan, berselancar juga atau masuk ke dalam sistem transaksi elektronik itu, tolong untuk bisa memfilter bahwa sistem transaksi elektroniknya ini memang dilindungi oleh kalau nggak salah BI ya, kalau nggak salah, atau OJK ya, OJK. Jadi itu harus dicek dulu dalam bertransaksi elektronik. Nah, untuk pelindungan data pribadi, mohon agar tidak sembarangan men-share data-data pribadi, terutama ibu kandung misalnya ya. Terus kemudian nomor telepon gitu. Jadi tolong dipilah dulu, dicari tahu dulu. Ini yang minta data ini siapa sebenarnya. Terutama juga ke akunnya minta tolong dilindungi dengan perlindungan double. Betul. Yaitu passwordnya dibikin susah. Iya. Biasanya itu ada huruf besar, huruf kecil, terus ada karakter khusus, ada angka gitu. Asal jangan dilupa aja passwordnya. Jangan dilupa. Jangan pakai nama sendiri gitu. Yang kedua adalah pakai captcha gitu. Baik. Nah, jadi tolong jangan terlalu gampang men-share data-data pribadi. Kayaknya seperti itulah yang bisa kami sampaikan sederhananya. Sederhana tapi ini untuk penting orang tua banget. ada lagi. Betul, ya. Orang tua minta tolong belajar parental control application. Nah, itu Ke Kominfo aja kalau mau khusus belajar. untuk yang orang tua nih Bu Untuk ya. orang tua. Jadi ada Karena ini jadi aplikasi. sasaran empuk juga sebenarnya. Betul. Jadi teman-teman di sana sebagai orang tua seperti saya juga ada aplikasi pengendali untuk orang tua namanya parental control, di mana kita ini dapat memfilter atau mengecek apa sih yang ditonton anak-anak kita, dan mereka bisa mengakses internet itu dari jam berapa sampai jam berapa, atau mobilenya jam berapa sampai jam berapa sudah dikunci, pack. Iya. Kalau mau belajar boleh ke Kominfo. Nah, itu ada solusi ya. Jadi sangat penting juga sebenarnya itu di tengah canggihnya teknologi sekarang. Kita boleh bilang bahwa semua serba mudah, tapi nggak bisa kita pungkiri tadi cocok yang dibilang Bu Isma bahwa ada kemudahan, tentu tantangannya juga tidak semudah itu. Jadi kita harus lebih berhati-hati, lebih aware lagi, lebih peduli lagi dengan yang bahaya-bahaya ini untuk menghindarkan kita sendiri dan juga mungkin orang-orang terdekat kita ya Bu ya. Satu lagi, boleh silahkan Bu. Iya, itu juga lagi, paling penting. Jangan langsung percaya. Sekarang sudah ada namanya AI. Nah, Artificial AI. Intelligence. Betul. Nah, ini saya ngomong kayak begini, sebentar AI-nya sudah muncul. Betul, dan itu bisa sangat dijadikan bahan untuk disalahgunakan. Bisa disalahgunakan. Jadi mimik muka kita itu bisa disalahgunakan karena sekarang memang AI sangat cerdas, dapat mimicking ekspresi kita, cara bicara kita, dan kemudian ya ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan ekspresi orang-orang tertentu, apalagi orang-orang terkenal untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi tolong difilter seperti apa. Jangan keasikan terlena dengan IG, TikTok dan sebagainya, lalu semuanya bisa dipercaya. Betul. Tolong selalu mengecek sumber-sumber lainnya. Ya pokoknya lebih hati-hati lah, semuanya serba kita double check, double konfirmasi. Ya Bu, jangan langsung apa-apa serba langsung diterima, dipercaya dan segala macam. Boleh kita minta
bantuan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang kita percaya agar lebih memastikan lagi apa yang kita dapatkan itu betul-betul memang buat kita atau itu memang betul-betul bisa dipercaya gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Kak Isma untuk informasinya hari ini ya. Kita berharap ya, saya sih sangat suka sejujurnya dengan tagline HUT Kota Makassar ini adalah tangguh, sejahtera dan bahagia. Karena akhirnya itu dibahagia Bu. Jadi kita berharap semua masyarakat Kota Makassar bisa bahagia sebagaimana dengan setiap tahunnya kita merayakan HUT Kota Makassar yang selalu dengan penuh kebahagiaan. Amin. Baik, terima kasih banyak penonton setia Bapeda Corner sudah menyaksikan episode kita bersama Bu Isma, dan nantikan terus episode-episode Bapeda Corner lainnya tentunya di channel kita. Saya Elsa pamit. Bu Isma juga. Iya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.